Perhatian sobat, video ini berisi analisa versi mata pantau dibuat untuk yang memiliki logika waras dan lurus, serta bukan bermaksud mendiskreditkan siapapun dan pihak manapun. Yang baperan, skip saja videonya ya. Assalamualaikum, halo Sobat MP, salam waras garis lurus. Terima kasih sudah klik video ini. Di segmen highlight ini, saya akan coba mengurai kasus Judol dan Kemkominfo. Sorotan kasus Judol yang menyeret beberapa tokoh besar negeri ini. Simak sampai habis tanpa skip, agar kita rakyat awam juga bisa paham dengan permainan catur politik di negeri ini. Dugaan kasus Judol dan Kominfo. 1. Johnny G. Plate menjabat sebagai Menkominfo 2019 sampai 2023. Saat itu sebagai Sekjen Partai Nasdem. Menjabat di posisi Menkominfo sejak 23 Oktober 2019. Lalu Mei 2023 ditangkap, jadi tersangka korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Total kerugian negara, 8 triliun rupiah. Fantastis kan? Menurut kami, kemungkinan besar, Johnny bukan sendirian, pasti berjamaah. Jajaran pejabat strategis di Kemkominfo saat itu, wajib dikorek ulang saat ini. Jangan tanggung-tanggung Pak Jampitsus mengusut. Bisa jadi, ada setoran judol berjamaah. Selain BTS, ada jalur gelap lainnya. 2. Mahfud MD pelaksana tugas Menkominfo. Ditunjuk pasca penangkapan Johnny Plate. Tugas beliau saat itu selain di posisi Menko Polhukam untuk reformasi digital dan bersih-bersih Kominfo. 3. Budi Aris Setiadi Menkominfo definitif. Dilantik 17 Juli 2023 oleh Presiden Jokowi. Sebelumnya, menjabat sebagai Wamen Desa PDTT, sekaligus Ketua Umum Projo Relawan Jokowi. Juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPP PDIP dari 2005 hingga 2010. Lip service saat itu, jadi figur bersih dan loyal. Pasca Johnny Plate, publik tentu berharap ada pembersihan total, bukan sekedar bersihkan di permukaan saja. Ledakan baru. Dugaan jatah 50% dari situs Judol. Gusti Allah, boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Pak, soal juga katanya siap panggil Bapak kalau misalkan terbukti. Apa kabar lagi? Lagu lama kaset rusak. Ya. Oh, itu aja dikutip tuh. Lagu lama kaset rusak. Ya, benar. Mei 2024, tersangka kasus Judol bernyanyi di persidangan terbuka. Menyebut nama Budi Aris Setiadi. Dugaan menerima komisi 20 miliar per bulan, atau 50% dari total omset situs Judol. Lebih fantastis kan? Syaratnya, situs-situs itu tetap bisa diakses publik. Tapi, beberapa hari kemudian, keterangan tersangka ada apa? Kok berubah drastis? Katanya, Budi Ari tidak tahu menau soal komisi. Tentu publik langsung curiga, disinyalir. Ada tekanan, siapa yang menekan, cukup kamu jawab dalam hati. Atau pengalihan narasi. Satu lagi dari keterangan ini saya pengen meluruskan supaya di media juga jangan aneh nih Pak. Pak Budi Ari tidak menerima apapun dari perjudian mereka, dan dia tidak tahu sama sekali. Dia tidak tahu sama sekali. Jadi kita jalani, dia tidak tahu sama sekali. Saya bisa tanggung jawab Pak dunia akhirat. Lalu beredar rekaman percakapan telepon. Wartawan mencoba konfirmasi langsung ke Budi Ari. Dalam percakapan, dia catut nama Budi Gunawan Kepala BIN dan PDIP. Dia mengaku sedang deframing oleh media dan kekuatan politik tertentu. Seolah-olah, dialah yang terzalimi. Lalu mengapa Budi Ari terkesan asal mencatut nama? Atau justru memang mengetahui soal itu? Tapi, Deddy Sitorus, Ketua DPD PDI Perjuangan, langsung menyentil balik. Kita akan melakukan upaya hukum kalau dia tidak mencabut pernyataannya, karena apa yang dia sampaikan itu kan kepada wartawan dan itu kemudian menjadi konsumsi publik. PDI Perjuangan merasa difitnah oleh insinuasi Budi Ari. Deddy bilang, pernyataan itu tidak pantas dan justru memperkeruh suasana. Nah, jadi begini, supaya kami jelaskan secara komprehensif ya, bahwa majelis hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, lagi perkara pidana, tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Pertanyaannya, kenapa Budi Ari hingga kini belum diperiksa? Padahal, tersangka sudah menyebut namanya secara terbuka di persidangan, meskipun juga langsung merubah pernyataannya. Dalam hukum, ini disebut petunjuk awal untuk melakukan pemeriksaan. Tapi, kenapa sampai sekarang? Seperti action yang hangat-hangat ayam. Ada beberapa kemungkinan. 1. Disinyalir. Ada proteksi politik tingkat tinggi. Ingat, Budi Ari adalah tokoh projo organ relawan utama si Raja Bohong negeri ini, dan kini menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Aktif Pak Prabowo. Statusnya orang dalam.
2. Penyidik bisa saja menunggu petunjuk lebih kuat. Dalam sistem hukum kita, seringkali hukum bergerak. Setelah politik selesai deal, artinya bisa jadi. Yang ditunggu adalah restu dari posisi paling atas. 3. Ada kekhawatiran efek bola salju. Kalau Budi Ari diperiksa, kemungkinan besar juga bisa menyeret jaringan kekuasaan mafia berdasi dan berseragam yang lebih luas. Termasuk institusi hukum, pejabat tinggi BIN, elit partai, dan kepentingan digital nasional. Jadi diamnya aparat bukan karena kurang bukti, tapi bisa jadi masih mikir menyusun skenarionya. Sebab bisa terlalu banyak yang harus ikut terseret, mesti ada yang ditumbalkan. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya? 1. Dugaan ada 3 kepentingan tokoh besar saling bentrok, relawan Projo dan loyalis Jokowi, versus elite PDI Perjuangan yang merasa diserang balik secara frontal oleh Budi Ari. 2. Ini pola lama, modusnya bantah dulu, lalu klarifikasi nanti. Nama disebut, kemudian bantahan keras, lalu klarifikasi ngambang, dan media mendadak diam. 3. Ini adalah friksi politik 2024 sampai 2029 yang makin kental. Isu korupsi, menyuap, disuap, dan framing jadi senjata politik yang jitu. PDI Perjuangan, BIN, Projo semua bisa saling opor kartu as dan sandera informasi. Kesimpulan sementara, dugaan keterlibatan Budi Ari bukanlah soal fitnah atau fakta semata. Ini adalah tentang bagaimana kekuasaan digital jadi ladang uang haram dan kekuasaan mafia berdasi dan berseragam yang bisa tutup mata. Tentunya dengan cara skenario yang rapi, sistemik, dan terstruktur. Bagaimana menurut kamu, Sob? Berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Saya Mike, salam waras, garis lurus.